Media asing sebut MBG, Danantara, Sri Mulyani, dan IKN sebabkan IHSG anjlok. Indonesia deflasi pertama kali sejak 25 tahun terakhir ini menandakan bahaya besar di bidang ekonomi nasional Indonesia yang sudah sampai level kritis. Ini kalau diibaratkan manusia, yaitu manusia dengan catatan kesehatan yang sangat tidak sehat. Kolesterolnya di atas 300, kadar gulanya di atas 400, tensinya tinggi di atas 150-100, asam uratnya di atas 10. Ibarat seseorang yang tidak pernah olahraga, overweight karena tidak pernah gerak, makannya buas, apa saja dimakan. Dia saat ini terindikasi gejala stroke, diabetes, dan berbagai macam penyakit. Harus diapakan dirinya itu? Demikian juga Indonesia, pemerintahannya, pejabatnya, dan masyarakatnya pada saat ini. Harga-harga yang terus turun, perusahaan menahan investasi, dan masyarakat kelas menengah makan tabungan. Semua kalangan membatasi belanja uang mereka. Bank-bank kewalahan menghadapi kredit macet. Fenomena ini menjadi cerminan bagaimana deflasi bukan sekedar tentang turunnya harga barang dan jasa, tapi juga tentang bagaimana sentimen pasar serta keputusan ekonomi masyarakat dapat membentuk lingkaran yang sulit diputus. Ini kita berhadapan dengan kenyataan bahwa investor asing itu paham kondisi kita. Jadi kita tidak bisa bohong soal ini. Apa sih? Misalnya inkonsistensi kebijakan, birokrasi yang jelimet. Itu nggak bisa kita presentasi dan bilang, oh our birokrasi is working well. No. Mereka punya informasi yang lengkap. Kemudian kekakuan dan irregularitas antara pusat, provinsi, daerah. Kemudian praktek korupsi, faktanya masih terjadi. Kemudian kita bicara tentang infrastruktur pendukung yang masih lemah. Jadi saya rasa kita harus mulai dengan mengakui kita punya masalah. Lalu kita akan melakukan koreksinya. Jangan ditutup-tutupi. Karena yang mau kita bangun dengan investor itu bukan peningkatan investasinya. Yang mau kita bangun itu trust level. Let's remember, trust level. Indonesia harus mengembalikan trust level pada dunia, bukan semata-mata investasi. Nah, saat ini Indonesia mengalami deflasi tahunan sebesar 0,09% year to year dan bulanan 0,48% pada Februari 2025. Ini adalah kali pertama Indonesia mengalami deflasi tahunan sejak 25 tahun terakhir, yang tercatat pernah terjadi pada saat Maret tahun 2000. Sebagai catatan, deflasi yang berlarut-larut bisa menjadi sinyal berbahaya bagi perekonomian, terutama jika disebabkan oleh lemahnya permintaan dan investasi yang sekarang ekonomi masyarakat Indonesia itu dipukul lagi dengan depresiasi rupiah dan naiknya harga emas. Ada lagi bahaya berikutnya yang menerpa perusahaan besar yang ada di papan bursa saham. Peringkat Bursa Efek Indonesia menjadi tidak layak beli adalah sebuah status yang berbahaya yang diberikan oleh lembaga keuangan internasional. Nggak tanggung-tanggung, 4 lembaga besar yang memberikan status bahaya tersebut tidak layak beli. Ini bisa menjadi krisis pasar modal Indonesia di tahun 2025 ini karena salahnya kebijakan ekonomi yang membuat anjloknya kepercayaan investor. Bayangkan, dalam waktu singkat pasar modal Indonesia mengalami kejatuhan drastis. Untuk tadi ya pergerakan saham, tentu kita juga melihat dari sisi global dan nasional kita dibandingkan. Apakah ada faktor yang sifatnya khusus di dalam negeri dibandingkan dari regional maupun global? Untuk isu spesifik di dalam negeri yang kita kolek berdasarkan beberapa pernyataan terkait pergerakan dari perusahaan-perusahaan, terutama mungkin yang dikaitkan dengan BUMN, kita pastikan ya untuk BUMN terus dijaga dan dikelola secara baik. Kami menyampaikan pesan kepada BUMN dan nanti juga untuk Danantara yang akan mengelola BUMN itu, bahwa kepastian pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, seperti yang selama ini Presiden Prabowo menyampaikan. Indeks harga saham gabungan merosot dari 7.904 pada 20 November 2024 menjadi 6.500-an pada Maret 2025, menciptakan guncangan besar bagi investor domestik maupun asing. Penurunan ini diikuti dengan anjloknya harga saham-saham unggulan yang menjadi tulang punggung likuiditas bursa yang memicu langkah cepat lembaga-lembaga keuangan global seperti MSCI, JP Morgan, dan Goldman Sachs yang menurunkan peringkat Bursa Efek Indonesia menjadi tidak layak beli.
Kapitalisasi pasar ambruk dan arus dana asing keluar besar-besaran memperparah tekanan jual di bursa. Apa yang sesungguhnya terjadi? Penurunan tajam ini tidak hanya disebabkan oleh faktor global, melainkan juga kebijakan domestik yang kontroversial. Dalam waktu singkat ada beberapa keputusan pemerintah menjadi katalis utama hancurnya kepercayaan pasar. Seperti pernyataan bahwa saham adalah judi. Presiden Prabowo secara terbuka menyatakan bahwa saham adalah bentuk perjudian yang pasti merugikan. Pernyataan ini memicu gelombang panic selling terutama pada saham-saham perbankan BUMN yang merupakan pilar utama IHSG. Ini menjadi sinyal negatif bagi investor institusional yang mengandalkan stabilitas kebijakan. Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Gini ya Pak Prabowo yang terhormat, kata Pak Hashim, Bapak bersaudara itu kan lebih mengerti dari ekonomis ya, soalnya anaknya Pak Sumitro. Tapi kok bisa-bisanya nggak mengerti prinsip dasar pentingnya pasar modal bagi perekonomian suatu negara. Orang desa memang nggak punya saham Pak, tapi kalau pasar modal kita flourish atau prosper, itu kan bakal menciptakan banyak sekali lapangan pekerjaan. Kalau nggak ada investor, ya nggak bakal ada lapangan pekerjaan gitu loh. Jadi kalau pasar investasi di negeri kita ini flourish atau prosper, lapangan pekerjaan semakin banyak, gaji pun semakin naik, semakin banyak orang kerja dan disposable income mereka itu lebih gede. Dan akhirnya orang-orang desa, rakyat-rakyat kecil ini itu juga bisa invest lagi ke pasar saham. Dan kalau kondisinya kayak gini, itu kita bakal udah menuju ke negara maju gitu kan. Berikutnya yaitu menghapuskan pencatatan hutang KUR. Kebijakan menghapus pencatatan utang kredit usaha rakyat di neraca keuangan bank BUMN membuat investor meragukan transparansi dan kualitas aset bank. Ini mempercepat penurunan nilai saham bank besar seperti BRI dan Mandiri. Jika tidak dikoreksi, hal ini dapat memperburuk akses pendanaan bagi UKM secara luas. Berikutnya adalah pengesahan Danantara. Disahkannya regulasi Danantara mendapat respon negatif dari pasar. Ketidakjelasan aturan dan potensi konflik kepentingan membuat investor mengurangi exposure pada saham-saham sektor keuangan. Formulasi kebijakan ini sangat krusial untuk memulihkan kepercayaan pasar. Berikutnya adalah pembentukan koperasi merah putih. Pemerintah menginisiasi pembentukan 80.000 koperasi desa dengan pinjaman 400 triliun dari Bank BUMN atau sekitar 5 miliar per desa. Risiko kredit macet yang tinggi membuat investor asing menarik diri dari pasar. Mengantisipasi krisis perbankan, dan ini perlu kajian kelayakan pengawasan ketat untuk menghindari ledakan NPL atau non-performing loan di desa-desa. Dan ini bingung sekali. Sahabat, kalau menurut sahabat, apalagi masalah bangsa ini sekarang ya? Makanya begitu Danantara diluncurkan, bos, apa yang terjadi? Saham-saham yang ada dalam Danantara semua dibuang. Mandiri, BNI, BRI nyungsep sampai ini hari, ya kan. Telkom nyungsep, market negatif, ya kan. Belum pulih lagi Om? Ya? Bukan udah pulih lagi? Belum pulih, tadi kalau market index masih minus 50 something, masih merah, ya kan. Nah artinya apa? Di sini they do not trust orang-orang ini, gitu kan ya. Kenapa sih nggak pakai profesional yang lain? Kenapa harus kamu? Kan masih banyak yang lain yang netral, tidak punya political flavor. Kok kenapa orang-orang yang udah teruji di market, profesinya secara profesional mereka sudah teruji, integritasnya sudah teruji, kok tidak dipakai? Nah maka karena tidak ada alasan, pertama ada tadi, bukan super holding yang kita butuhkan, yang kita butuhkan adalah super SPV, special purpose vehicle seperti INA, ya kan? Loh kenapa INA tidak dikembangkan aja? Kenapa harus bikin super holdingnya? Makanya Indeks harga saham gabungan IHSG anjlok hingga 6,12% pada akhir penutupan perdagangan sesi pertama, Selasa tanggal 18 Maret tahun 2025 siang. IHSG anjlok membuat PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat melakukan pembekuan perdagangan trading halt sementara. Kondisi IHSG yang anjlok sehingga perdagangan saham dihentikan sementara mendapatkan sorotan dari berbagai media asing. Lalu, apa kata media asing soal IHSG Indonesia yang anjlok? Sejumlah media asing menyoroti IHSG yang anjlok sehingga Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangan saham sementara pada Selasa siang. Media asing menyebut, terdapat banyak faktor yang menyebabkan angka IHSG anjlok drastis. Penyebab IHSG anjlok termasuk kebijakan Presiden Prabowo Subianto, isu Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur,
serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Berikut isi pemberitaan sejumlah media asing terhadap anjloknya IHSG. Nikkei Asia, IHSG anjlok karena daya beli warga melemah. Nikkei Asia memberitakan kondisi IHSG yang turun dalam artikel Indonesia Stocks Drop More Than 7%, Trading Halted, Selasa. Media Jepang tersebut menyatakan, penghentian perdagangan saham akibat IHSG anjlok memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi dan sentimen konsumen. Situasi itu diduga terjadi karena para investor lokal dan internasional mundur akibat cemas terhadap situasi makroekonomi di negara dengan perekonomian terbesar se-Asia Tenggara. Makroekonomi Indonesia terpuruk akibat penurunan daya beli warga dan pemberian diskon listrik yang menyebabkan tingkat inflasi lebih rendah daripada beberapa dekade terakhir. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah menjadi 1,7% pada tahun ini menambah tekanan lebih lanjut di pasar saham. Bloomberg, indeks saham terburuk kedua di dunia. Bloomberg menuliskan situasi IHSG turun dengan judul Indonesian Stocks Wound Rattle Traders, Trigger Circuit Breaker, Selasa. Media yang berpusat di New York, AS ini mengungkapkan, penurunan IHSG pada Selasa kemarin merupakan penurunan tertajam sejak 2011. Kondisi ini diyakini terjadi akibat investor asing resah mengetahui kebijakan relokasi anggaran Prabowo, serta mempertanyakan kemampuan Kementerian Keuangan mempertahankan disiplin fiskal akibat penerimaan pemerintah yang rendah. Media itu pun mengabarkan, pasar saham Indonesia telah jatuh 12% sepanjang 2025. Indeks saham utama ini bahkan terburuk kedua di dunia setelah Thailand. Investor luar negeri pun disebut telah menjual saham Indonesia senilai 1,6 miliar dolar AS (26,4 triliun rupiah) pada kuartal ini. Jumlah itu menghapus semua investasi yang masuk tahun lalu. Business Times, investor khawatir atas keberadaan Danantara dan UU Tani. Business Times membahas penurunan IHSG dalam tulisan, Indonesian Stock Dive Triggers Trading Halt Amid Fears of Economy Stalling and Political Uncertainty, Selasa. Media Singapura itu menyatakan, indeks saham Indonesia anjlok lebih tajam sejak pandemi 2020. Penurunan saham hingga lebih dari 6%, bahkan mencapai titik terendah sejak September tahun 2011. Penurunan IHSG bertentangan dengan sentimen pasar yang umumnya positif di seluruh Asia akibat dorongan langkah-langkah stimulus dari China. Media ini mengabarkan, indeks saham Indonesia anjlok salah satunya akibat pendirian Danantara. Banyak investor disebut khawatir terhadap Danantara yang mengontrol perusahaan negara dengan aset besar. Keputusan pemerintah Indonesia yang akan merevisi UU TNI sehingga berpotensi mengizinkan prajurit berperan di lembaga sipil, disebut juga meresahkan investor. Nilai tukar rupiah pun disorot karena merosot paling tajam se-Asia sebesar Rp16.472 per dolar AS. Rupiah bahkan disebut menjadi salah satu mata uang terburuk di Asia pada 2025. Jika dibiarkan, nilai tukar rupiah akan mencapai 17.000 terhadap dolar AS pada akhir tahun. The Edge, IKN buat investor khawatir. The Edge melaporkan situasi IHSG yang anjlok melalui artikel, Indonesian Stocks Plummet 7% as Growth, Fiscal Worries Weigh, Selasa. Media asal Malaysia ini menyatakan, pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan untuk menggantikan Jakarta menyebabkan investor khawatir dan berefek ke penurunan saham. Rencana belanja ambisius Prabowo, serta penurunan pendapatan pemerintah hampir 30% pada Januari lalu, juga menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan fiskal dan potensi peningkatan pinjaman. Investor juga khawatir terhadap isu Sri Mulyani yang berpotensi melepaskan perannya sebagai Menteri Keuangan. Meski isu itu telah dibantah, tapi para investor tetap tidak tenang. Penurunan saham Indonesia dikabarkan terjadi saat kondisi negara Asia lain menguat karena stimulus China. Indeks saham di India dan Singapura bahkan naik. Dallas Street Investment Journal, makan bergizi gratis menekan anggaran. Dallas Street Investment Journal merilis artikel, Indonesia Stock Market Crashes 7%, What's Behind the Biggest Drop in a Decade? Pada Selasa, media India ini menyoroti investasi terguncang akibat penurunan konsumsi rumah tangga dan keyakinan konsumen kelas menengah. Ini karena kesempatan kerja melemah,
perlambatan manufaktur, serta impor berbiaya rendah dari China yang membanjiri pasar dalam negeri. Program ambisius makan bergizi gratis MBG juga disebut menekan sumber daya fiskal negara. Pengeluaran MBG menyebabkan defisit anggaran pada awal tahun. Penghematan yang dilakukan akibat program itu pun berdampak pada infrastruktur dan sektor lainnya. Media tersebut menekankan, pasar kini masih menanti keputusan Bank Indonesia untuk mengintervensi situasi agar mata uang rupiah stabil dan kepercayaan